Assalamualaikum. Salam jumpa kembali para rekan dan sahabat dimanapun berada. Kembali kita bertemu di Faisal Falevi Channel TV. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada acara nih. Suasananya juga di dapur. Kita mau ngopi bareng lah sama rekan-rekan berdua ini. Rekan dan sahabat, kami sengaja berencana malam ini untuk ngopi bareng, minumnya kopi. Kopi apa? Kopi durian. Udah tahu kopi durian belum? Nih, kopi durian. Ya, kopi durian ini sangat luar biasa sekali. Kami akan mencobanya, karena rekan-rekan ini juga kepingin tahu kopi durian seperti apa. Silahkan ambil air panasnya. Kita kebetulan di dapur, gampang. Ya, nih. Sudah pernah minum kopi pakai durian belum? Belum, Pak. Minum kopi pakai durian, nggak bisa ya, karena bisa menimbulkan gas masuk angin. Minum kopi makannya durian, atau makan durian minumnya kopi, nggak bisa. Tapi kali ini kita minum kopi durian, kopi rasa durian. Ini baru luar biasa ya, 1 saset, masukkan 1 gelas ya. Gula kita dah, kalau mau pakai gula, kalau enggak lebih bagus. Kalau saya lebih suka enggak pakai gula ya. Nah, ini masih segel ya, ini masih segel. Nah, ini segel, ini ada segelnya. Kita buka, bismillah ya. Nah, seperti itu, ada di dalamnya. Silahkan buka masing-masing, taruh di gelasnya masing-masing. Yang mau pakai gula silahkan pakai gula ya. Kopi durian, kopdur gitu. Nah, taruh sini aja. Hah? Ya, kopi durian nih. Yang mau pakai gula silahkan pakai gula. Kalau saya mungkin nggak pakai gula lah, karena udah malam. Jadi kalau malam itu demi kesehatan hindari gula. Kalaupun pakai gula sekedarnya saja. Nah, mana sendok kita? Ya. Bismillah. Jadi ngobrol sambil minum kopi durian, rasa nikmatnya, hilang ngantuknya, ya kan? Nah, ya. Coba ciumnya. Terasa aromanya. Terasa banyak bau duriannya ya. Harum, Pak. Waduh, Wangi durian. ambune, wanginya. Mau pakai gula? Pakai gula. Enggak. Coba cicipi dulu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, apa katanya? Semriwing. Mantap. Nah, yuk kita minum bersama kopi durian. Nah, manfaat kita minum kopi durian ini ya menjadikan tubuh kita lebih segar, lebih fresh,
kemudian juga bisa menambah stamina, ya, terutama sekali untuk pasangan-pasangan lah, ya, pasangan halal tentunya ya. Minum kopi durian, waduh, tambah deh. Sedap. Ya, tuh, kopi dengan rasa durian. Gitu. Nah ini ada juga kopi namanya K-Cafe. Kalau ini kopi ginseng, kopi dengan ekstrak ginseng. Isinya 20 saset. Kalau ini isinya 6 saset. Jadi ya enak lah. Seperti itu. Baik rekan dan sahabat sekalian, kita ngopi bareng ini sambil cerita-cerita lah. Ya, apa cerita yang mau kita ceritakan ini? Kopi-kopi ginseng yang pada umumnya. Ya, Jadi pada umumnya untuk stamina jadi apakah kelebihannya kopi ginseng ini, Pak? dibandingkan kopi yang lain ya. Kopi ginseng tapi yang lain gitu. Ya. Ini kopi ginseng yang didistribusikan oleh PT Keling Nusantara. Ini kalau kita konsumsi pagi dan sore atau malam hari, insya Allah selama 10 hari kita konsumsi ini rutin, pinggang lebih terasa ringan. Ya, pinggang kita terasa ringan, buang air kecil kita lancar, ya, pinggang terasa ringan. Kenapa? Karena dia semakin kuat gitu. Jadi kalau sudah pinggang semakin kuat maka lah seperti itu. Ya, stamina kita juga bertambah gitu. Kemudian fresh juga, bisa menghilangkan kepenatan, ya, kepenatan baik, kepenatan tenaga, kepenatan berpikir, seperti itu. Ya. Terutama sekali untuk stamina saya bilang ya, kejantanan lah. Ya, kopi dikatakan juga ini kopi pasutri, pasangan suami istri. Sama dengan kopi durian, cuman kopi durian ini tidak pakai ginseng, ya, dan aromanya sungguh-sungguh sangat-sangat Khas gitu, Pak ya. luar biasa Khas lah. durian lah gitu ya. Nggak ada kopi yang lain, nggak ada yang kopi rasa durian. Kalau kita ada dari PT Keling Nusantara, seperti itu. Terus di samping kelebihan ginseng tadi, Pak ya. Ya. Ada nggak efek-efek samping Nggak ada. minum kopi pada umumnya? Kopi masuk ginseng itu, kopi ginseng yang disalurkan, didistribusikan oleh PT Keling Nusantara ini tanpa efek samping. Ya, ada orang gitu kan, kalau ada asam lambung nggak bisa minum kopi gitu kan. kembung perut, kadang Ini no problem. Yang penting pastikan air yang diseduh itu air mendidih. Jangan air dingin, ya kan? Air yang mendidih. Insya Allah tidak ada efek samping. nggak ada ya. Yang ada efek depan. Nggak samping dia pula ya. Enggak efek samping, dia efek depan. Seperti itu. Nah, kalau mau pesan silahkan hubungi saya, bisa. Bisa. Oh iya. Nanti biar dicoba lah. Ya, Sambil relax, Pak ya. iya. Sambil kita minum ini kan. Biar terasa durian. Selama ini kita sering menikmati kopi-kopi ginseng, ya kan. Mau campur susu boleh, silahkan. Mau kasih gula silahkan. Tapi kalau saya terus terang aja kopi ginseng ini pun saya seduh tanpa gula. Apalagi kopi durian gitu kan. Kenapa kan? Dia karena sudah mengandung gula tapi rendah gula. Gitu. Begitu juga dengan kopi durian. Tapi ada juga sih orang yang kurang manis, silahkan tambah gula. Tambah gula ya. Oh ya, nggak jadi masalah. Tergantung selera lah. Jadi rendah lemak juga gitu. Ada yang ingin saya tanyakan. Ya silakan. Jadi ini mengenai iman, yang mana jelas sama-sama kita ketahui Ya, bahwasanya iman itu tidak kelihatan, betul. ataupun tidak nampak Ya. oleh mata. Jadi yang dikatakan beriman itu yang bagaimana? Nah, itulah Pak yang ingin saya tanyakan. Oh gitu. Mohon Iman itu seperti apa gitu ya? sementara iman itu seperti apa gitu. Ya. Betul, Pak. Sambil kita ngopi ya Pak ya. Ya, betul. Setuju ya? Kita jelaskan ya? Nah, cocok. Memang sering pembahasan tapi nggak tahu gitu kemana arah tujuannya. Gitu. Kadang-kadang ya bukan kita mengatai seseorang, enggak ya. Kadang-kadang kan seperti ini, mengaku beriman gitu kan. Jadi hanya pengakuan gitu.
Sementara yang dikatakan beriman itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Iya. Ya. Karena iman itu apakah terlihat atau tidak gitu. Kadang-kadang kita lihat dari segi pakaian, wah ini orangnya sangat beriman sekali gitu kan. Aurat tertutup misalnya kan kalau bagi perempuan. Tapi kita kan tidak tahu isi hati. Karena iman itu sebenarnya tidak terletak pada pakaian. Ya, itu hanya pengaplikasian iman. Kalau kepada penampilan itu adalah pengaplikasian iman yang kadang-kadang bisa menjadi tertipu kita oleh pakaian. Nah, jadi iman itu sebenarnya terletak di dalam hati. Ya, karena memang kalau dari segi penampilan sepertinya beriman gitu kan. Tapi siapa tahu istilah katanya musang berbulu ayam gitu kan. Kita kira ayam, taunya musang gitu. Rupanya musang berbulu ayam gitu kan. Jadi lain di luar, lain di dalam gitu. Jadi iman itu sebenarnya letaknya di dalam hati. Yang tahu tentang keimanan seseorang itu hanya antara dia dengan Tuhannya. Bahkan kadang-kadang seseorang itu sendiri dia sudah merasa beriman gitu. Tapi bisa jadi Allah mengatakan no, belum gitu. Kita merasa kita sudah beriman gitu. Beriman itu percaya. Iman itu percaya. Kita sudah merasa percaya gitu. Tapi Allah mengatakan belum gitu. Bisa saja. Nah, jadi yang dikatakan iman itu sebenarnya bagaimana gitu. Seperti pertanyaan tadi. Ya, kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, yang dikatakan iman itu ada 3 hal. Ya, yang dikatakan beriman itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Apa itu? Yang pertama adalah engkau laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, kita tidak katakan siapa Rasulnya. Rasul itu ada 25. Jadi yang dikatakan beriman itu adalah engkau kerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu pertama. Ya, apa saja yang diperintahkan ya silahkan saja dilihat di buku atau dipelajari atau bertanya kepada guru-guru gitu kan. Apa yang diperintahkan Allah seperti itu ya. Kemudian apa yang diperintahkan Rasul ya, seperti itu banyaklah ya. Kemudian yang kedua adalah engkau tinggalkan semua apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Ya, apa yang dilarang Allah dan Rasulnya tinggalkan. Jadi orang yang melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu sudah beriman. Apa yang dia tinggalkan, ya segala sesuatu yang ditinggalkannya, apa yang dilarang Allah dan Rasulnya itu dia sudah beriman. Kemudian ada lagi hal yang ketiga. Apa itu? Engkau dengan rela, dengan ridho, dengan ikhlas menerima apapun keputusan Allah Ta'ala. Ya, itulah yang dikatakan beriman. Bagaimana yang dikatakan dengan ikhlas menerima keputusan Allah Ta'ala? Apapun keputusan Allah Ta'ala, mau hujan, mau panas, mau kaya, mau miskin, ya udah terima aja. Seperti itu. Karena Allah itu maha adil. Nggak mungkin seseorang itu dibiarkannya miskin dari mulai lahir sampai meninggal. Pasti dia akan pernah kaya. Itu kaya di sini bukan harus banyak harta ya. Nah, kaya di sini tentunya kaya ilmu, kaya pergaulan, kaya anak, kaya pengetahuan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Ikhlas kita menerimanya udah. Kan ada orang kadang-kadang gitu kan. Walah. Capeknya aku kerja nih nggak ada hasilnya, apa sih salahku? Gitu. Sering itu. Ya itu kan nggak ikhlas dia menerima, gitu. Padahal dia merasa dia sudah beriman. Dan Allah Ta'ala mengatakan belum lagi kamu beriman sebelum kamu diuji. Jadi jangan pikir orang yang beriman itu lepas dari ujian, enggak. Justru orang yang beriman itu semakin kuat imannya, semakin keras ujiannya. Seperti itu. Kenapa? Karena ujian itu adalah untuk mendapatkan sertifikat kelulusan.
Jadi jangan ngaku-ngaku beriman kalau belum Dapat ujian, Pak. dapat ujian. Gitu. Ada orang kadang-kadang begini, ya Allah jauhkanlah kami dari segala cobaan. Salah itu. Justru apa yang harus kita lakukan kalaupun kita berdoa, misalnya kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan di dalam menghadapi segala ujianmu. Seperti itu. Jadi jangan minta jauh dari ujian. Orang yang nggak mau ujian nggak lulus lah. Ya kan? Orang sekolah nggak ujian, ujian tuh payah, udah nggak usah ujian. Ya udah nggak apa-apa. Kelas 1 terus. Orang 6 tahun lulus, ya kan, SD kalau misalnya kan, orang 6 tahun lulus, dia nggak lulus. Kenapa? Nggak pernah ikut ujian. Kelas 1 terus. Nah, seperti itu. Jalan di tempat lah ya. Jalan di tempat. Masih lumayan kalau jalan di tempat, dia tetap jalan gitu kan. Ini nggak diam di tempat. Itu. Nah, jadi ingat itu. Apa sih yang dikatakan dengan iman? Nah, yang dikatakan beriman itu seringan-ringannya. Kata siapa tadi? Syekh Abdul Qadir Jailani, seringan-ringan keimanan itu ialah engkau lakukan semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, engkau tinggalkan semua apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga adalah ikhlas engkau menerima, rela engkau menerima apapun keputusan Allah Ta'ala. Mau hujan ya udah hujan. Mungkin kita nggak butuh hujan, tapi mungkin kodok, mungkin tanaman, mungkin burung-burung membutuhkan hujan, atau bumi membutuhkan hujan. Jadi jangan kebutuhan kita aja kita pikirkan. Oh ya udah, tapi aku nggak bisa kerja, carilah payung agar kita sampai juga ke tempat tujuan. Begitu. Ya Allah ini ujian, ya silahkan. Terima aja ujian itu, hadapi, karena sesungguhnya bukan kita yang menjalani ujian itu, tapi Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa sanggup menjalani ujian itu. Ingat, kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang itu di luar batas kemampuannya. Karena kita mampulah, makanya Allah Ta'ala memberikan ujian itu kepada kita. Jadi jangan mengeluh, ya Allah aku wis nggak kuat iki, ujiannya kok ngene temen, gitu kan? Ujiannya kok begini sekali katanya. Nah, sebenarnya itu karena apa? Ada yang mempengaruhi di dalam dadanya. Min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas. Di dalam dadanya itu ada mengatakan, aduh, iya ya kok gini kali ya. Sial kali nasibku ya. Aduh, gitu. Jadi sebenarnya itu tadi, yakinlah sebesar apapun ujian itu kita pasti bisa melewatinya. Kalau kita merasa nggak mampu, kita akan belajar bagaimana cara melewatinya gitu. Jangan, makanya belajar itu disuruh Rasul minal mahdi ilal lahdi kan. Dari ayunan sampai akhir hayat. Belajar terus mempelajarinya. Jadi nggak ada yang nggak bisa dipelajari sepanjang kita mau mempelajari. Seperti itu. Untuk apa kita belajari itu? Supaya kita bisa melewati ujian demi ujian, tahapan-tahapan ujian yang diberikan itu. Apabila kita sampai kepada puncaknya nanti kita tidak akan ingat lagi apa ujian yang kita lalui. Seperti orang yang mendaki gunung. Dia tidak ingat lagi rumput apa yang menarik dia, rumput apa yang menjatuhkan dia, tanjakan seperti apa yang dia lalui, walau merangkak dia hadapi. Kenapa? Karena dia memandang kepada puncak yang harus ditempuhnya. Begitu sampai dia ke puncak, dia tidak akan ingat lagi, dia akan kibarkan benderanya. Aku sudah sampai. Lantas dia bilang, aku bisa. Seperti itu. Cuma kira-kira. Ya, ingat. Seringan-ringannya yang dikatakan beriman itu ialah laksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya sebatas kemampuan kita lah ya, sebatas kemampuan kita. Bercita-cita boleh, silahkan. Contoh ibadah haji itu disuruh, tapi aku nggak mampu. Yang bilang nggak mampu itu siapa? Kita kan nggak tahu bagaimana besok. Makanya pancangkan niat, aku harus ibadah haji. Tapi aku apa bisa? Jangan merasa kita yang bisa, tapi Allah lah yang membuat kita bisa. Lakukan semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Tinggalkan semua apa yang dilarang Allah dan Rasulnya.
kemudian ikhlas dan ridho menerima apapun takdir dan keputusan Allah Ta'ala. Inilah minimal yang dikatakan dengan beriman. Kalau sudah 3 nih kita lakukan, apalagi gitu kan. Semua perintah Allah sudah dilakukan. Tapi jangan ini tadi, sudahnya aku lakukan apa yang diperintahkan Allah. Tapi kenapa begini juga ujiannya sama aku, kok rasanya berat kali. Kayaknya Allah itu nggak adil. Ada pula yang bilang gitu, astagfirullah. Jangan sampai. Berarti belum bisa menerima lah gitu Pak ya. Belum bisa dia menerima keputusan Allah. Mungkin dia melakukan semua perintah Allah, dia mungkin melakukan dia meninggalkan semua apa yang dilarang Allah. Tapi ketika ridho menerima ujian dari Allah, ridho menerima takdir dari Allah, disinilah banyak kita gugur. Disinilah banyak kita gugur. Oleh karena itu perlu kita ketahui itu. Ikhlas menerima apapun takdir Allah, walaupun kita rasa berat, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban yang tak mampu dipikulnya. Gitu. Dia pasti mampu memikulnya. Kalau dia merasa nggak sanggup, dia akan pelajari bagaimana caranya. Seperti itu. Cocok? Cocok. Cocok Pak. Pas ini Pak. Pas ya. Menikmati kopi. Sambil menikmati kopi, Bahasanya pun kopi durian yang kita bahas juga seperti itu. Kita nggak pernah berpikir kita bisa menikmati kopi campur durian. Nah sekarang kita bisa. Ini satu nikmat dari Allah Ta'ala. Mari kita minum. mari. Udah habis.